Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan Nusatrina dengan NIM 1822297. Di sini saya akan mengerjakan UAS Fisika Komputasi 2 dari kelas B1. Sebelumnya saya akan searching soalnya terlebih dahulu. Saya screen soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini membuat gelombang berdasarkan tanggal lahir ayah, ibu, dan saya dengan keterangan sebagai berikut. Dengan misal Y sama dengan A sin Y, BT plus KX, lalu kita mencari Y1, Y2, Y3 dengan gelombang Y1 dari gelombang ayah, yaitu dari kelahiran ayah sendiri, dan gelombang Y2 dari gelombang ibu, dari kelahiran ibu sendiri, dan Y3 dari gelombang saya, kelahiran saya sendiri. Dengan nantinya kita mencari amplitudo A sebagai tanggal kelahiran, serta frekuensi sudut atau omega sebagai bulan kelahiran. Lalu setelah mencari gelombang, kita membuat gelombang superposisi. Lalu membuat codingan FFT dengan menggunakan algoritma kupu-kupu tanpa library Python dan menggunakan standar dasar Python, seperti pada YouTube Komputasi Indonesia. Lalu menentukan FFT pada kurva superposisi nomor 2. Selanjutnya menampilkan nilai frekuensi dan amplitude dari gelombang dalam bentuk A1 F1, A2 F2, dan A3 F3. Di sini saya akan menyalin soalnya terlebih dahulu untuk berdiskusi dengan ChatGPT. Saya akan membuka ChatGPT. Kode. Di sini kita akan melihat persamaan gelombang sinusoidal dengan rumus Y sama dengan A sin WT plus KX dengan A adalah amplitudo yang diambil dari tanggal kelahiran dan W adalah frekuensi sudut yang diambil dari bulan kelahiran dan T adalah waktu dalam detik. Lalu setelah itu saya akan menuliskan kodenya di VS Code. Saya akan membuka VS Code terlebih dahulu. VS Code mencari aplikasinya. Nah, sudah. Lalu kita menuliskan kodenya, import add. Lalu kita import Gmat. Dan kita menggunakan import matplotlib sebagai untuk bisa menunjukkan grafiknya nanti. Nah, setelah itu kita mencari fungsi untuk menghitung gelombang berdasarkan rumus. Kita definisikan dulu
itu amplitudo, frekuensi sudut, serta fasenya, di mana fasenya 0. Lalu kita return amplitudenya yang dikalikan dengan mat. Ini mencari frekuensi sudut. Kalikan lagi dengan waktu dan fase. Nah, setelah itu kita mencari tanggal kelahiran dalam format hari, bulan, serta tahun. Nah, sini pertama adalah karena satunya adalah tanggal ayah, maka saya akan menuliskan tanggal ayah sama dengan pada tanggal 4 bulan 12 tahun 1976. Nah, ini merupakan seperti dalam soal tadi, saya menyebutnya seperti ini. Nah, lalu setelahnya Y2 adalah tanggal dari ibu. Ibu, di mana dalam format tanggal, bulan, dan tahun. Nah, 19 September 1983. Lalu setelah itu kita mencari Y3 atau tanggal saya sendiri dengan format hari, bulan, serta tahun. Nah, jadi saya menuliskan dalam soal ada seperti itu. Format ini. Setelah itu kita mencari amplitudo atau amplitudo ini untuk mencari tanggal kelahiran. Ini langsung muncul. Lahir ayah adalah di sini adalah 4. Nah, selanjutnya adalah ibu. Ibu, tanggal ibu 0, ini merupakan tanggal lahir ibu, dimana pada tanggal 19. Lalu selanjutnya adalah A dari saya. Tanggal saya sendiri yaitu tanggal 27. Setelah mencari amplitudonya, pastinya kita akan mencari frekuensi sudut atau omeganya. Nah, omega ini dipakai untuk
bulan kelahiran. Nah, lalu kita segera mengkodenya. Ayah sama dengan tanggal apa ya? Di sini menggunakan satu. Ini adalah bulan lahir ayah. Di mana bulan lahir ayah adalah pada bulan 12. Ini saya. Nah, ini 4 menggunakan 19 dan ini 27 kelahiran. Nah, selanjutnya adalah kita cari omega ibu. Omega ibu sama dengan tanggal ibu ya. Ini 1. Berarti ini bulan lahir ibu. Dimana bulan lahir ibu adalah ini 9. Dan terakhir adalah omega dari saya. Selanjutnya kita mencari waktu untuk simulasi. Misalnya kita dari 0 sampai 10 dengan angka 0. Jadi kita menuliskan kodenya, waktu sama dengan I dikali 0,1 for I in range-nya, karena kita gunakan 100. Selanjutnya kita menghitung gelombang masing-masing. Gelombang masing-masing di mana kita memasukkan Y1 sama dengan gelombang dari Y ya, serta omega ya, dan for W in waktu. Selanjutnya kita langsung kopas saja dan tinggal mengganti Y-nya serta omega. Y2 ini berarti gelombang W ibu ya. Ibu serta omega ibu. Nah, lalu berikutnya saya, dimana saya adalah Y3 omega saya. Selanjutnya
Tadi setelah soal nomor 1, kita membuat superposisi dari gelombang yang telah dibuat. Membuat gelombang superposisi. Y skor superposisi sama dengan Y1 Y kecil plus Y2 Y kecil. Ini saya copy aja karena enggak. Nah, ini adalah Y3 dari gelombang saya sendiri. Lalu kita tambahkan for I in range dan waktu. Nah, setelah itu kita membuat fungsi FFT menggunakan logaritma kupu-kupu. Nah, langsung saja kita mendifferensiasikan FFT kupu data. Kurang. Nah, lalu kita cari lem atau data, mencari if n sama dengan 1. Lalu taruhkan data, dan membagi data menjadi 2 bagian, yaitu ganjil dan genap. Data genap dan data ganjil. Setelah itu kita tinggal mengcoding. Data genap sama dengan FT kupu-kupu data 0, 2. Kita tinggal mengkopas saja. Nah, ini adalah data ganjil, dimana ini adalah 1. Lalu setelah itu kita menyusun hasil FFT dengan faktor kupu-kupu. Data mencari data gabungan sama dengan 0 dikalikan dengan N. Selanjutnya kita setelah menyusun hasil FFT dengan kupu for in range N 2. Nah,
Itu ini untuk frekuensi dari K faktor itu sama dengan Gmet dxp minus 2J dikali Gmet dari P dikali Kn. Setelah itu, setelah mencari faktor kupu-kupu untuk frekuensi K, kita mencari kombinasi, membuat kombinasi bagian genap dan ganjil. Nah, lalu membuat data gabungan atau K data genap K plus faktor dari kupu dikali lagi dengan data ganjil K. Selanjutnya kita membuat data gabungan lagi K plus N 2 dengan data genap dari K minus faktor kupu. Lalu dikali lagi dengan data ganjil dari K itu sendiri. Kalau kita meretun data gabungannya. Selanjutnya kita menjalankan FFT pada gelombang superposisi. Kita tulis codingannya, hasil FFT sama dengan FFT kupu-kupu dengan Y superposisi. Selanjutnya kita menentukan frekuensi dan amplitudo. N sama dengan dan dari Y superposisi. Setelah itu frekuensi sama dengan I 0,1, dimana nanti for I in range nah ini merupakan 0,1 itu adalah angka waktu atau interval dari waktu. Setelah itu kita mencari amplitudo. Amplitudo mana?
rumusnya adalah total hasil skor FFT. Nah, setelah itu kita menambahkan nilai dari amplitudo dan frekuensi secara relevan. Dan frekuensi yang relevan. Dengan pertama kita mendefiniasikan def, cari amplitudo puncak frekuensi amplitudo. Lalu kita menentukan indeks frekuensi dengan amplitudo maksimum. Amplitudo maksimum. Dengan rumus indeks puncak sama dengan amplitudo kali indeks. Lalu return amplitudonya indeks puncak koma frekuensi indeks puncak lagi. Lalu kita menemukan amplitudo dan frekuensi untuk Y1, Y2, dan Y3 dengan rumus di mana A1 sama dengan cari itu udah puncak frekuensi dari gunung. Ayah serta omega dari ayah. For V in range, for V in waktu. Nah, ini sebenarnya sama, kita tinggal kopas dan tinggal mengubah antara F2 cari amplitudo puncak frekuensi gelombang. Ini A dari ibu serta omega dari ibu. Selanjutnya juga sama, kita kopas tinggal mengubah F3 gelombang saya sendiri dan omega
pada saya. Nah, selanjutnya kita membuat menampilkan amplitude, bukan amplitude dan frekuensi. Ini print untuk melihat hasilnya di output nanti. F1 dikali 2F plus dan F1 kali 2F. Ini sama kan, nanti tinggal mencari A2 dan A3. Dua dua. Selanjutnya tinggal punya saya A3 F3 A3. Nah, sekarang kita tinggal memplot kurva ini PLT titik figur. Size-nya sama dengan 12 cm. Selanjutnya menampilkan gelombang individu. Gelombang individu PLT titik subplot 221, lalu PLT titik plot Y1, label sama dengan judul gelombang ayah atau Y1. Ini saya beri warna merah atau singkat saja dengan R, label. Ini sama, tinggal mengganti warna biar memudahkan kita. Itu ini gelombang ibu, warna green. Selanjutnya sama juga ke gelombang saya dengan warna blue atau singkat saja menjadi P. Setelah itu kita plot titelnya, plot judulnya. Titel dengan judul gelombang individu. Lalu PLT TX label, dimana X-nya nanti adalah waktu S.
Nah, lalu PLT yang Y, yang label dengan, nah, amplitude. Lalu kita plot untuk get legend. Selanjutnya membuat menampilkan gelombang superposisi. Terus sama, saya akan kopiasi ini saja. Di 2 pada subplot dan PLT titik plot. Plot waktu koma Y superposisi. Nah, kan tambah labelnya adalah gelombang superposisi. Nah, saya mau warna ungu. Agar sama-sama partikel. Kita plot titel sama seperti di atas. Kita memplot lagi untuk menampilkan spektrum FFT dari superposisi. Ini juga sama. Tiga, ini beda. Saya ini mau warna orange. Dengan labelnya adalah spektrum FFT dan ini diganti menjadi frekuensi serta amplitude. Yang terakhir kita tinggal layout, tinggal menunjukkan PLT so. Apakah codingannya ini benar? Kita akan mencoba menjalankannya. Ini error. Saya meminta ChatGPT untuk memperbaikinya. Ada yang salah pada line 28 dan 28 1, 2, dan 3-nya. Saya akan mencoba minta ChatGPT untuk memperbaikinya. ChatGPT terlebih dahulu.
Koordinat apa yang salah? Ternyata pada red end kita copy kode lalu buka slash code. Kita mencoba running apakah sudah benar. Nah, muncul gelombang individu di mana gelombang ayah adalah Y1, gelombang ibu Y2, dan gelombang saya adalah Y3. Dan muncul gelombang superposisi di mana ini adalah amplitudo dan waktu, lalu menunjukkan spektrum FFT dari superposisi. Yang muncul di layar. Nah, ini adalah grafik dari plotting dari gelombang individu, di mana Y1 merupakan warna merah, Y2 adalah warna hijau, dan biru adalah Y3 gelombang saya. Lalu plotting yang gelombang superposisi. Dan plotting dari spektrum FFT dari superposisi, di mana ini adalah amplitudo dan ini adalah frekuensi Hz. Lalu saya menunjukkan ke output. Nah, A1 F1-nya adalah 4,00 Hz, cuma 20, A2 F2-nya 19,00 Hz, 9,60, A3 F3 27,00 Hz, 5,50. Di sini definisi fungsi atau gelombang adalah seperti ini, di mana nanti akan dimasukkan ke persamaan yaitu sama dengan A kali sin B kali T plus omega. Dimana kita mencari pada soal pertama yaitu inisialisasi data kelahiran dan menentukan amplitudo dan frekuensi sudut, menentukan waktu untuk simulasi, lalu menghitung gelombang untuk masing-masing individu, lalu membentuk gelombang superposisi, memasukkan semua gelombangnya, dan mencari fungsi FFT dengan algoritma kupu-kupu, lalu menghitung hasil FFT pada gelombang superposisi, dan menentukan frekuensi serta amplitudonya, lalu mencari amplitudo dan frekuensi puncak, dan yang terakhir kita memplotting hasil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.